Oke, kita mengakui memang bahwa sains modern ini memberikan berbagai kemajuan, baik dalam sains itu sendiri maupun teknologi-teknologi. Namun tentunya kita harus berlaku adil, bahwa kita harus mengakui juga bahwa sains modern ini atau teknologi modern saat ini menyumbangkan kerusakan yang tidak kecil. Tentu ini seperti ada sebuah paradoks. Di satu sisi kita ditawarkan dengan berbagai kemudahan, namun di sisi lain kita terancam oleh berbagai kerusakan yang tidak kecil pula. Tentu di sini ada sebuah problem. Nah, problem ini sebenarnya kita bisa melacaknya dari bagaimana masyarakat barat memandang alam semesta ini. Alam semesta dipandang sebagai sesuatu yang sudah begitu adanya, bergerak sendiri, mekanistik, deterministik, sehingga realitas eksistensi Tuhan nanti akhirnya ditiadakan atau setidaknya tidak dimasukkan, tidak menjadi diskursus dalam sains atau bagaimana cara kita memandang alam. Nah, itulah yang mungkin terjadi juga di banyak kampus, banyak universitas ataupun sekolah-sekolah di umum ya. Nah, ini yang bisa dikatakan misalkan oleh Stephen Hawking sendiri, ya, seorang ateis, kita tahu fisikawan ateis, kosmologis, mengatakan bahwa kita bisa mengganti agama metafisik dengan hanya teori matematis. Nah, tentu hal ini tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan pandangan kita sebagai umat Islam, di mana Tuhanlah yang menjadi sentral. Realitas Tuhan itu adalah realitas yang pasti, dan itu bagaimana kita memahami Tuhan, begitulah nanti kita memahami alam semesta dan memperlakukan alam semesta itu. Nah, kemudian mungkin seringkali kita itu bingung, dari mana sebenarnya kita bisa mulai dengan hegemoni barat yang begitu besar, artinya sains modern yang kita anggap sudah mapan dan teknologi-teknologi mereka yang kita anggap sudah sangat maju. Di sini Prof. Alatas memberikan berbagai atau beberapa tawaran untuk kita bisa meneliti bersama, yang perlu kita telah bersama, yang perlu kita uji. Nah, salah satunya adalah konsep. Dalam hal ini kami mengambil konsep kausalitas Al-Ghazali, dan yang coba kita masuki adalah teori fisika kuantum. Langsung saja kita bisa mencoba mendiskusikan mengenai bagaimana konsep kausalitas Al-Ghazali ini dibentuk. Pertama, kita harus melihat bagaimana Al-Ghazali ini melihat realitas. Di sini jelas bahwa Al-Ghazali melihat bahwa ada realitas mutlak, yaitu Tuhan yang tadinya dihilangkan atau tidak diperhitungkan dalam pandangan Barat gitu. Dan realitas mutlak ini bagi Al-Ghazali itulah yang menentukan bagaimana alam semesta bekerja. Bagi Al-Ghazali sebenarnya Al-Ghazali tidak prefer atau tidak terlalu menyukai kata sebab dalam diskursus sebab akibat, tapi Al-Ghazali lebih condong untuk mengatakan adanya pelaku, di mana pelaku bagi Al-Ghazali syaratnya itu harus mempunyai kehendak, kemudian pilihan bebas, dia juga mengetahui apa yang dikehendakinya dan tentu kuasa untuk melakukan apa yang dikehendakinya itu. Nah, di sini tentu pelakunya adalah Tuhan bagi Al-Ghazali. Nah, inilah yang mendasari kemudian bagaimana nanti hubungan sebab akibat bagi Al-Ghazali itu sesuatu hubungan antara sebab atau yang diyakini sebagai sebab dan akibat itu sesuatu yang tidak mesti. Itu hanyalah dua hal yang terpisah. Nah, di hakikatnya di sana adalah Tuhan terus-menerus menciptakan, Tuhan dan terus memusnahkan. Di sanalah Tuhan yang menentukan itu. Nah, namun kita perlu garis bawahi ya bahwa Al-Ghazali juga menyatakan, mempertegas bahwa Tuhan punya sunnatullah, punya kebiasaan yang tentunya ini bukti kebijaksanaan Tuhan untuk memberikan pengetahuan tentang alam semesta ini bagi kita sebagai manusia. Kemudian Al-Ghazali di sini memberikan contoh yang populer saya kira, bahwa bagaimana bertemunya kapas dengan api itu menghasilkan abu. Bagi Al-Ghazali, karena tadi adalah pelakunya adalah Tuhan, realitas mutlak itu adalah menjadi penentu,
maka bagi Al-Ghazali apa yang hakikatnya terjadi adalah bertemunya kapas dengan api itu, atau pada saat bertemunya kapas dengan api, di sanalah pada saat itu Tuhan melenyapkan kapas dan menciptakan abu itu secara bersamaan. Nah, kenapa? Tapi kalau kita tidak meyakini adanya realitas mutlak di balik itu semua seperti yang ada pada barat, maka kita akan melihatnya sebagai sebuah kepastian. Artinya api itu akan melenyapkan kapas dan menimbulkan abu. Nah, itu sehingga ketika dia terus diulang terus menerus, maka otak kita apa yang ada di pikiran kita itu membentuk sebuah kepastian. Nah, ini sebenarnya yang menjadi titik tekan dalam Al-Ghazali, di mana secara empiris sebenarnya kausalitas itu bagi Al-Ghazali tidak mesti, namun itu hanya sebuah konstruksi akal gitu. Nah, karena kalau kita percaya sama wahyu, tentu kita tidak akan menafikan sebuah informasi lain di mana pernah terjadinya Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Nah, sehingga kemungkinan kapas tidak ketika bertemu dengan api itu seharusnya ada. Artinya kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, ini menjadi informasi yang tentunya tidak diterima di barat, sehingga ya konsepnya adalah probabilistik nanti. Begitu juga ketika sebenarnya adanya api atau enggak itu tidak tidak mengharuskan kapas atau kapas itu bisa saja berubah menjadi abu, transformasi kapas menjadi abu tanpa adanya api. Ini juga informasinya dari mana? Misalkan dari berubahnya tongkat Nabi Ibrahim menjadi ular misalkan. Nah, ini jadi memang realitas yang ada di alam semesta ini dipandang probabilistik di sini. Nah, bagaimana dengan teori kuantum? Kita lihat sejenak atau kita definisikan secara sederhana. Teori kuantum ini kan ingin menggambarkan bagaimana fenomena yang terjadi di dunia subatomik atau atomik ya. Di mana nanti di sana kita tidak bisa tentu mengamatinya. Nah, kita bisa mengamati efek-efeknya di dunia makroskopik ya. Nah, kenapa harus kuantum? Ya tentunya tadi kita bermasalah atau kita punya masalah dengan barat dalam pandangan bagaimana realitas Tuhan itu dihilangkan dalam wacana mereka. Kemudian di sini ternyata teori kuantum selain berikan kita atau membawa kepada kemajuan sains itu sendiri, tapi dia juga memberikan ruang untuk kita mendiskusikan tentang Tuhan gitu. Nah, Niels Bohr juga mengatakan di sini bahwa ada sebuah pergeseran paradigma besar dari fisika klasik ke fisika kuantum, di mana fisika klasik ini pandangan hidupnya adalah mekanistik, deterministik, di mana nanti di teori kuantum kita tahu bahwa dia probabilistik. Nah, kita coba lihat sedikit mengenai bagaimana sebenarnya kuantum ini kan dimulai ya. Ya, kita ambil saja dari ketika ditemukannya sifat partikel dari gelombang itu. Ternyata gelombang yang dulu dia anggap gelombang, hanya gelombang, mempunyai sifat partikel, yaitu tumbukan. Kemudian juga partikel ternyata beberapa tahun setelahnya dirumuskan dan dibuktikan bahwa dia mempunyai gelombang. Dia mempunyai sifat gelombang. Nah, jadi sebenarnya ini seperti sebuah hubungan gitu. Hubungan ya atau pasangan. Di mana sebelum teori kuantum ditemukan, aku adalah aku, kamu adalah kamu. Tapi setelah teori kuantum ditemukan, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi saling melengkapi. Makanya ini disebut dengan complementary juga gitu. Saling melengkapi. Nah, misalkan di sini difraksi interferensi yang terjadi pada elektron gitu ya. Ini berkas elektron yang awalnya hanya partikel, ternyata mengalami difraksi interferensi, yaitu sebenarnya adalah sifat dari gelombang. Nah, akhirnya dengan fenomena yang memang aneh bagi pada zaman tersebut, maka dirumuskanlah berbagai teori matematis atau perumusan matematis yang mencoba menjelaskan hal itu. Salah satunya dirumuskan oleh Heisenberg dengan prinsip ketidakpastiannya. Nah, di sini dari perumusan ini kita bisa melihat bahwa posisi itu tidak bisa dipastikan. Artinya berarti partikel dalam dunia mikroskopik itu bisa kita bilang tidak pernah diam.
Nah, selain itu, kita juga bisa melihat bahwa posisi dan kecepatan itu tidak bisa kita tentukan secara tepat, secara bersamaan. Padahal untuk menentukan kondisi selanjutnya atau lintasan selanjutnya, tentu kita membutuhkan dua informasi ini. Nah, di sini berarti ada berbagai lintasan sebenarnya yang intinya kita nggak bisa menentukan secara deterministik keadaannya. Nah, semakin tahu kecepatan, bahkan semakin kita tidak tahu posisinya dan sebaliknya ya. Akhirnya ya kita bisa bilang bahwa di sini membuka ruang ketidakpastian. Ya, akhirnya bersifat probabilitas. Kita hanya tahu peluang-peluang besarnya di mana, tapi kita tidak bisa menafikan peluang-peluang lain gitu ya. Nah, ini misal juga yang dikatakan oleh Wheeler dalam pembahasan mengenai principle of determinism-nya dalam buku Quantum Theory and Measurement. Dia bilang bahwa quantum mechanics ini sebenarnya sudah menunjukkan final figure of causality. Ya, setidaknya di sini kita bisa mengambil bahwa kita perlu memahami ulang tentang kausalitas ini. Apakah serigit itu? Nah, ini perlu kita telah lebih jauh gitu ya. Nah, akhirnya di sini kita bisa melihat ada persamaan, ada juga mungkin perbedaan ya dari Al-Ghazali dan kuantum ini. Jelas bahwa Al-Ghazali tadi suatu peristiwa tidak bisa dipastikan karena memang hakikat dari alam semesta itu bagi Al-Ghazali bergantung pada sesuatu yang pasti itu, yaitu Tuhan. Nah, begitu juga dengan teori kuantum bahwa kita cuma bisa sampai diketahui probabilitasnya dan itu merupakan sebuah subjektif alam ya, ontologisnya, empirisnya memang seperti itu, bukan karena ketidakmampuan kita dalam mencapai kepastian itu, tapi karena memang hakikatnya adalah ketidakpastian. Namun di sini kita bisa melihat bahwa ada crash, ada tabrakan pandangan alam atau keyakinan di sini bahwa Al-Ghazali atau secara umum Islam kita meyakini bahwa sebenarnya ada sebuah kepastian. Nah, tapi letaknya di Tuhan. Jadi apapun yang berasal dari Tuhan itu pasti. Ya, wahyu itu pasti gitu. Sehingga Prof. Latas mengatakan bahwa kalau Islam itu dynamic stabilism. Jadi itu memang kita dinamis, cuma kita stabil, nggak berubah. Beda kita lihat bahwa di sini Barat kuantum, dia ini akan mengarahkannya ke relativisme, seperti yang terjadi saat ini. Mereka ini menggunakan teori kuantum ini bahkan untuk mendukung postmodernisme. Nah, ini tentu kajiannya lebih jauh, tapi kita perlu garis bawahi di sini kita punya perbedaan, walaupun ada beberapa persamaan dalam beberapa titik itu kita ambil, tapi kita lihat bahwa keyakinan kita tentunya berbeda dan ini akan memberikan corak peradaban yang berbeda, corak masyarakat yang berbeda. Nah, tentu kemudian kita bisa memberikan beberapa kesimpulan dan mungkin diskusi ya di sini bahwa teori kuantum ini mengafirmasi, mendukung bahwa pandangan Al-Ghazali tentang peristiwa yang bersifat probabilistik. Karena bagaimanapun bahkan banyak ulama muslim pun menolak artinya sifat ketidakpastian atau kausalitas yang tidak mesti tadi gitu. Nah, di sini saya ingin atau kita perlulah menggali kembali para pemikiran-pemikiran para ulama kita terdahulu yang saya kira canggih-canggih juga gitu, tidak sederhana. Artinya bisa kita kembangkan lebih lanjut. Bukan hanya kita belajar di kampus ilmu-ilmu yang berasal dari barat, kemudian kita terhegemoni dan mengembangkan teknologi tanpa arah. Nah, ini akan berbahaya, tapi perlu kita menyeimbangkan ini. Kita perlu menggali khazanah kita ya. Nah, akhirnya jika kita tentu ingin membangun sebuah sains Islam, tentu kita bisa membangun itu dengan keyakinan kita. Kita harus punya identitas dulu. Nah, kita bisa mengambil barat yang baiknya, tapi kita juga harus tahu yang baik ini yang mana, yang perlu kita ambil yang mana dengan tahu dulu diri kita sendiri. Yaitu kita di sini para saintis muslim diperlukan untuk membangun sebuah keyakinan metafisika yang berasal atau yang bersumber dari wahyu yang jelas sudah kebenarannya gitu. Nah, tentu saya tahu mungkin apa yang sampaikan ini mungkin belum bisa mungkin ada yang merasa kurang gitu ya. Di sini tentu karena bagaimanapun teori kuantum kan sangat luas ya. Nah, di sini dibahas beberapa kaitan antara hal-hal metafisik dan kuantum dengan berbagai argumentasinya. Dan ini juga para fisikawan yang merumuskan. Nah, mungkin kita bisa para fisikawan muslim mungkin kedepannya juga bisa merumuskan berbagai teori gitu atau hubungan antara yang satu dengan konsep yang satu dengan yang lainnya.
Nah, di sini kemudian terakhir saya ingin mengutip kalimat Prof. Alatas ya dalam sebuah bukunya itu Islam dan Sekularisme. Beliau mengatakan, saya berani mengatakan bahwa tantangan terbesar yang muncul secara diam-diam di zaman kita adalah tantangan ilmu. Sesungguhnya bukan sebagai lawan kejahilan, tetapi ilmu yang difahami dan disebarkan ke seluruh dunia oleh peradaban barat. Hakikat ilmu telah menjadi bermasalah karena ia telah kehilangan tujuan hakikinya akibat dari pemahaman yang tidak adil. Sekian, terima kasih. Allahu